Assalamualaikum Sobat Football United. Ada update dari Fabrizio Romano ya, mengenai, langsung saja ini ya, mengenai apa dan siapa, mengenai beberapa pemain Manchester United. Gua akan langsung ke Harry Maguire. Jadi ada update terkait dengan Harry Maguire. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, pekan ini ada kontak yang dilakukan ya. Ini sebuah pertemuan meeting di Carrington antara agen kubu Harry Maguire dengan Manchester United. Ada pembicaraan yang terus berlangsung antara Harry Maguire dan juga Manchester United terkait dengan kesepakatan kontrak baru, karena kontrak saat ini akan selesai di tahun 2026, bulan Juni 2026. Opsi untuk memperpanjang 1 tahun ini sudah diaktifkan ya, setahun yang lalu. Opsi ini, jadi kontraknya akan berakhir di akhir musim nanti, dan kedua belah pihak harus menemukan sebuah kesepakatan terkait dengan kontrak baru. Angka pasti berbeda dan ini tidak akan sama dengan kontrak Harry Maguire yang dimilikinya saat ini atau beberapa tahun terakhir. Kalau mereka sepakat terkait dengan angka ini, dari sisi finansial, dari sisi kontrak ini, Harry Maguire memiliki peluang yang bagus untuk tetap stay di Manchester United dan menandatangani sebuah kontrak baru di klub. Kalau Harry Maguire memutuskan untuk bersiap menerima gaji yang berbeda, kontraknya akan segera disepakati, segera ya, seperti itu. Sebelum ke kabar yang lain, gue ingin membahas ini dulu. Harry Maguire, sempat di video yang sebelumnya gue memperkirakan kemungkinan ini tidak besar perpanjangan kontrak, tapi ini bisa berubah kalau angka finansial disepakati begitu ya. Karena yang akan memegang kendali dua hal menurut gue. Satu, keinginan dari Harry Maguire sendiri ya, artinya apakah dia ingin tetap di Manchester United atau tidak. Lalu nomor 2, ya itu tadi, kesepakatan finansial. Dan nampaknya apa yang disebutkan oleh Fabrizio Romano ini pas dengan yang gue sebutkan. Jadi memang ada 2 faktor ini. Nah, dari 2 faktor tersebut, satu nampaknya sudah terjawab nih, bahwa sang pemain Harry Maguire sangat terbuka, kalau gue bisa bilang bahkan masih ingin untuk tetap bersama di Manchester United. Hanya saja dari kubu Manchester United melihat kejadian saat ini, misalnya menit bermain dari Harry Maguire tidak lagi setinggi dulu. Dia bukan lagi pemain yang diproyeksikan akan menjadi pemain inti starting 11 dengan menit bermain yang secara stabil tinggi misalnya ya. Ini tentu saja akan membuat atau harus ada update terkait dengan ya gaji, karena gaji dari Harry Maguire cukup tinggi, hampir 200,000 pounds per pekannya. Nah, Manchester United pun dari apa yang dikatakan Fabrizio Romano ya, dengan membuka pintu negosiasi, artinya baik itu dari Harry Maguire maupun dari Manchester United sama-sama ingin bekerja sama lagi. Gua pikir klub ya Manchester United ini melihat kebutuhan Harry Maguire ini ya, kalau dilihat dia bagian dari starting 11, jelas tidak. Tapi ada faktor lain yang juga dilihat, senioritasnya, pengalamannya, dressing room, ketersediaan dia sebagai kedalaman squad ya, penyedia kedalaman squad, dan opsi-opsi lainnya. Ini membuat bahwa Manchester United akhirnya memutuskan, oke, let's go for, ayo kita coba Harry Maguire. Apakah dia setuju atau tidak? Dan hal ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Sosok senior di lini belakang Manchester United. Beberapa musim yang lalu kita ingat bagaimana Johnny Evans misalnya, pemain yang senior, yang tadinya numpang latihan, tapi justru dipermanenkan oleh Manchester United dan impact-nya cukup bagus. Dan dari situ mungkin ada pembelajaran juga. Dan menurut gue ini hal yang sangat normal sekali. Gue sendiri secara ringan amatiran berpendapat kalau Harry Maguire bisa dipertahankan ya, artinya dengan negosiasi nilai kontrak baru dan lain-lain, ini merupakan hal yang positif. Harry Maguire menurut gue salah satu sosok contoh langsung bagaimana karakter kuat itu dibutuhkan di Manchester United. Bagaimana Harry Maguire 3-4 musim yang lalu diserang, di macam-macam lah menurut gue ya, performanya tidak baik dan lain-lain. Tapi dengan apapun yang terjadi, bantuan support dari berbagai pihak termasuk juga dari Harry Maguire sendiri, yang akhirnya bisa membuat dia bangkit, merebut kembali tempat inti di Manchester United, menjadi bagian penting sampai dengan saat ini. Sesuatu yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan ini bisa terjadi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Kabar kedua, Tyrell Malacia walaupun kembali latihan dengan tim utama Manchester United,
tapi tidak akan menandatangani suatu kontrak baru di Manchester United dan akan cabut 100% di tahun 2026. Ini juga mengkonfirmasi apa yang gue katakan sebelumnya, bahwa ya Tyrell Malacia peluangnya sangat kecil sekali, sangat tipis sekali akan secara jangka panjang di Manchester United, artinya setelah musim ini. Bahkan menurut gue besar kemungkinan kalau ada peminat di musim dingin nanti yang cocok, yang sesuai, akan cabut di musim dingin nanti. Mungkin dengan pinjaman dulu atau langsung permanen. Kedua hal ini sangat memungkinkan kalau memang ada minat yang jelas. Tapi apapun itu tidak akan dalam periode yang lebih panjang lagi. Apalagi sampai musim depan gitu ya. Musim ini selesai, nampaknya Tyrell Malacia akan selesai juga. Tapi apakah seperti itu kesimpulannya, kepastiannya? Gua selalu menyisakan ruang-ruang kemungkinan walaupun itu kecil. Kalau kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, misalnya ada cedera, ada absen, dan akhirnya memaksa seorang Tyrell Malacia, mungkin takdirnya bisa jadi seperti itu ya kalau ini yang terjadi begitu. Dan dia menunjukkan misalnya perkembangan yang pesat dan lain-lain, ya bisa jadi dia akhirnya akan diberikan kesempatan lebih panjang lagi di Manchester United. Tapi situasi sampai dengan saat ini, melihat ya dia bahkan masih lebih banyak latihan di luar tim utama Manchester United, itu yang gue dapatkan kabarnya, atau paling tidak sampai dengan saat ini bahkan dia tidak dimasukkan ya ke squad sebagai pemain cadangan. Ruben Amorim lebih memilih Diego Leon di beberapa kesempatan. Ini membuktikan pintu tersebut masih cukup rapat tertutup untuk seorang Tyrell Malacia, walaupun mungkin dia secara pelan-pelan mengetuk pintu tersebut. Tapi kita lihat akan update-nya seperti apa. Dan yang terakhir, Fabrizio Romano juga memberikan kabar terkait dengan Bruno Fernandes, apakah sudah sepakat ke Saudi. Fabrizio Romano mengatakan, saya bisa menggaransi tidak ada yang disepakati antara Bruno dan juga Saudi untuk tahun 2026. Dari Saudi, mereka telah menginginkan Bruno Fernandes selama 3 tahun belakangan dan juga musim panas ini ya, dan ini sudah terjadi cukup panjang. Kalau ada waktu Bruno akan memutuskan ya untuk membuka pintu untuk Saudi, tentu saja pihak dari Saudi akan menawarkan gaji yang gila-gilaan dan membawa dia ke Saudi Pro League. Bruno telah memutuskan ini bukan terkait dengan Saudi, dia memiliki dia tidak memiliki komitmen apapun dengan Saudi atau yang lainnya, dan saat ini Fabrizio Romano menolak kabar ya bahwa Bruno ini sudah mensepakati hal-hal tertentu untuk pindah ke Saudi. Dikabarkan juga sebelumnya ya, gue lupa dari mana, mungkin juga dari Fabrizio Romano sendiri, bahwa memang Bruno Fernandes ini masih sangat komitmen, terutama di Manchester United ya musim ini. Dari sebentar Simon Stone BBC, Bruno Fernandes bahkan dikatakan ya tidak memiliki ketertarikan untuk pindah ke Saudi Pro League di akhir musim ini. Sumber mengatakan ya, Bruno Fernandes sangat ingin untuk melakukan segalanya untuk membantu Manchester United di masa depan yang lebih baik lagi. Dan juga percaya ada kemungkinan ya bahwa Manchester United ini bisa finish di 5 besar dan bisa mendapatkan tempat di Champions League untuk musim depan. Jadi Bruno Fernandes sebagai kapten sangat komitmen, dan dia ingin menjadi contoh ya bagaimana komitmen dan karakter komitmen yang erat kepada klub ini penting sekali. Dia sangat positif walaupun saat ini Manchester United sedang dalam situasi yang tidak stabil. Menurut gue ya, dia sangat optimis bahwa ya Manchester United ini tetap punya kemungkinan untuk bisa finish di papan atas di 5 besar dan mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Begini, gue pikir ini hal yang sangat bagus dari seorang kapten. Dia dari segala rumor yang mengabarkan dia akan cabut di Manchester United akhir musim nanti dan lain-lain, dia tidak fokus ke sana. Dia fokus membantu tim ini untuk bisa finish di posisi lebih tinggi lagi. Sebagai seorang kapten, ini contoh yang bagus menurut gue ya. Dan gue juga melihat kalau seandainya Manchester United bisa, dengan kemungkinan yang saat ini masih belum besar tentu saja ya, bisa finish di posisi zona Eropa musim depan, bukan hanya pemain seperti Bruno Fernandes yang akan tambah semangat lagi tetap stay di Manchester United, pemain-pemain lain yang berada di klub saat ini, pemain-pemain yang baru datang terutama, ini juga akan lebih semangat lagi, akan lebih positif lagi. Environment ataupun lingkungan klub secara internal juga akan lebih positif lagi, dan ini akan menjadi magnet yang sangat-sangat besar
untuk bisa menarik pemain-pemain luar yang mungkin diinginkan oleh klub gitu ya. Mereka akan mungkin melakukan banyak hal, kalau tidak bahkan segalanya, untuk ketika mereka memang betul diincar oleh Manchester United untuk bisa datang ke Old Trafford. Bayangkan Manchester United yang tanpa kompetisi Eropa musim ini saja, di musim panas kemarin, menurut gue secara ringan amatir sukses mendatangkan pemain-pemain yang diincar. Yes, masih belum secara merata di berbagai posisi, tapi paling tidak incaran-incaran utamanya hadir saat ini di Old Trafford di musim panas lalu. Ketika Manchester United bisa ke Eropa, hal ini menurut gue akan lebih lancar lagi. Semoga itu bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.